Kata Aunty Wendy. Terus aku VN lah, karena aku tahu nih pasti ada yang mencurigakan. Pak, Bapak abis ngobrol apa coba sama Bunda, Pak? Ayo Pak, cerita Pak, kenapa tiba-tiba Bapak mau kayak gini? Terus Lala bilang, mereka takut Bunda ngelirik penyanyi lebih lama ya gitu. Terus aku bilang, tapi ini 11-12 sih pas sama Bapak. Kita denger jawaban dia. Gue mau lihat aja si Bunda ngeliriknya, kalau saya udah didandanin sama Emi Mimi, masih ngelirik laki lain nggak? Berani-berani, awas aja. Saya CEO PT apa, kalian bisa cek aja ya. Itu kalau PT-PT yang atas nama saya udah ada beberapa, kamu juga bisa cek. Cara ceknya cari tahu sendiri ya. Ada beberapa PT kok ya. Kemarin juga baru ngurusin perpajakan juga baru diselesain. Jadi emang ada beberapa PT, bisa langsung dicek aja. Cari tahu aja gimana cara ceknya guys. Ya, CEO tuh orang Korea doang, drakor doang yang menciptakan image CEO tuh harus keren segala macam. Lo buka usaha, bikin cemilan ya, jajanan kecil, modal 8 juta udah jadi CEO namanya. Gue setelah udah agung-agungan CEO. Apa CEO? Apa CEO? Di Korea doang drakor, lo tuh diciptakan dogma sama perdrakor-drakoran lo tuh, sehingga CEO tuh dianggap sesuatu yang prestis, sesuatu yang keren, karena cowok-cowoknya yang jadi CEO-nya tuh ganteng, berjas. Lah begini aja kita, lo tau nggak bos-bos teman-teman gua, bos-bos besar CEO, gini-gini kaos-kaosan, mana ada dia pakai jas rapi. Apaan? Baru tahu CEO ada yang lain. Aduh, kamu kemana aja ya, orang-orang yang lebih hebat-hebat dari saya. Iya, gue baru tahu loh, ada ya CEO yang menyamar jadi sales, kerjanya live sambil jualan. Mungkin gue kurang update. Yang gue tahu, CEO itu orang yang jarang muncul di sosial media, apalagi di pemberitaan. Dan nggak pernah CEO yang asli mengaku dirinya sebagai CEO secara terang-terangan. Mereka nggak kayak gitu, mereka bukan orang yang haus akan validasi. Setahu gue, CEO yang sesungguhnya itu kayak suaminya Maya Estianty, suaminya Syahrini, itulah CEO yang sesungguhnya. CEO yang gue tahu, rata-rata mereka orang yang tertutup terhadap privasi dirinya, dan jarang banget mau di-expose oleh media. CEO yang gua tahu, mereka orang-orang yang kelewat kaya, naik jet pribadi, bergelimang harta, ngasih banyak harta ke pasangannya, ngasih banyak hadiah, bukan live sambil jualan. Gua sih nggak pernah lihat Irwan Musri atau suaminya Syahrini live sambil jualan, itu gua nggak pernah lihat. Kalau lu suka nonton drakor, dracin, ada CEO yang menyamar jadi sales atau menyamar jadi apapun itu, oke lah, itu masih masuk akal. Tapi kalau itu lu terapkan di kehidupan nyata, itu why sih? Mungkin dia memang CEO ya, CEO dari sosial media. Makanya akhir-akhir ini dia sering muncul di sosial media. Namanya juga CEO. CEO ya, CEO dari sosial media, bukan CEO dari perusahaan besar kayak suaminya Maya Estianty maupun Syahrini. Nggak malu ya ngaku-ngaku rumah sendiri, kecapean, banyak macet, macet di mana, macet di lapangan banteng, tempat kucing-kucing berdiri, laki-laki jual diri, nggak malu ngaku-ngaku rumah sendiri, padahal itu rumah Ruben Unsu. Malu dong kalau mau pansos, mau eksis dengan cara-cara yang baik, bukan cara-cara seperti itu, ya. Kalau nggak punya rumah, ya udah, main drama aja terus, drama-drama CEO ngaku-ngaku, tapi nggak ada buktinya. Kalau punya bukti, beliin dong rumah, ya, beliin dong rumah buat mantannya Ruben, ya. Nggak usah ngaku-ngaku, nggak usah merasa-merasa, ya. Punya harga diri dong, punya harga diri dong. Kalau itu rumah bukan rumah Anda, tapi rumah Ruben Unsu. Itu rumah Ruben untuk anak-anaknya, ya. Anda nggak punya hak, ya, nggak punya hak. Anda nggak punya bagian di situ. Anda orang luar, ya, yang belum jadi apa-apa. Itu rumah anak Ruben, bukan rumah Anda. Sadar diri, ya. Jangan karena tampang Anda nanti orang berpikir bahwa Anda itu kucing. Tahu kan kucing? Tahu kucing apa? Laki-laki yang biasa nongkrong di lapangan banteng alias jual diri. Rasa malunya di mana? Nggak punya rasa malu ya? Cuy. Aku udah speechless kalau ada cowok ngomongnya kayak begini. Mas tahu janda ini janda spesial, gitu, janda gadis, gitu, jadi asal kamu tahu aja. Benar atau tidaknya video ini, ya,
Kita bahas dengan apa yang kita lihat, yang beredar di sosial media. Dia adalah cowoknya Sarwenda, benar nggak sih? Janda rasa gadis, atau gimana? Janda seperti gadis, atau gimana lah, pokoknya seperti itu ya, yang dia sampaikan tadi. Pantas nggak sih? Tidak pantas, tau nggak? Itu namanya melecehkan perempuan. Artinya status Anda di situ tuh sebagai apa? Artinya Anda sudah mencoba tanpa ada pernikahan. Dan dipublish, dan di-sharing, dan diucapkan untuk media sosial, dipublish secara umum. Bisa juga didengar oleh anak-anaknya Sarwenda dan Ruben. Hai, halo, apakah ini bagus untuk kesehatan anak-anak? Untuk kesehatan mental anak-anaknya Ruben? Please, kalau hanya statusnya sebagai pacar atau teman dekat, gak selayaknya seperti itu. Gak sepantasnya kamu bicara seperti itu hal-hal yang sangat privacy. Ngerti gak privacy? CEO, masa sekelas CEO gak tahu soal ini? Biasanya orang CEO itu intelektualnya keren. Dia tahu cara menghargai seorang wanita. Bagaimana dia bisa nih hal-hal yang kayak begini di sosial media, berantas. Nggak ada fungsinya peranan wanita dalam kementerian. Ini melecehkan loh, oke? Bukan cuma melecehkan Sarwendanya, tapi melecehkan kita semua gitu loh. Sebagai perempuan, harus belajar lagi bagaimana seorang laki-laki menghargai wanitanya. Oke? Udah dicoba tanpa menikah, gitu. Lucu ya zaman sekarang ini, guys. Gimana menurut kalian, guys? Yuk kita bahas di sini tanpa ada buzzer, ya. Ini orang-orang waras yang membahas soal ini. Sudah nonton ini? Pengacara Sarwenda ungkap umpatan ING dan CONG bukan ditujukan ke Ruben Onsu, tapi ke orang lain atau manajemen. Ya, bisa aja. Ini orang, semua orang tahu kali umpatan tersebut untuk siapa. Bingung ya? Bingung, karena netizen menyerangnya sangat luar biasa. Akhirnya mencari alasan agar bisa aman, gitu ya. Gitu aja, makanya Ibu Peri lain kali harus hati-hati ketika berbicara, apalagi ibu dianggap adalah peri. Peri kan selalu baik, tidak sombong, dan rajin menabung. Aduh, bisa aja kemarin menyewa buzzer, sekarang mengatakan pengacaranya bahwa kalimat itu tidak tertuju untuk mantan suami. Iya deh, percaya aja pokoknya sama Ibu Peri. Bikin heboh ini pengacaranya janda Ruben Onsu, Sarwenda. Ini mengatakan bahwa Ruben Onsu ini adalah mantan bapak dari kedua anaknya Ruben Onsu. Ini bikin orang ketawa-ketawa, jadi netizen pada ketawa ngakak melihat bahwa sekelas pengacara si Sarwenda mengatakan bahwa bapak ada hubungan mantan. Ya kan lucu. Bapak itu bisa menjadi mantan bagi anak, anak juga bisa menjadi mantan bagi seorang bapak. Nggak ada konsep dan konteksnya mantan orang tua dan mantan anak, itu tidak ada. Di sini makin memperkuat untuk seorang Ruben Onsu. Saya yakin dia nanti akan memperjuangkan anak-anaknya untuk di bawah didikan dari seorang Ruben Onsu. Ya, lingkungannya yang begitu agak aneh gitu kalau kita melihatnya ya. Walaupun si pacar CEO ini adalah orang yang dicintai oleh ibunya, tetapi kita ketahui yang terjadi beredar foto-foto di mana anaknya ini menginjak-injak punggung si pacar CEO, dan kemudian ada juga yang di atas pangkuan dari si pacar CEO. Ini nggak bisa untuk diterima di para netizen. Dan yang menjadi menakutkan sekarang adalah brand-brand besar mulai menarik diri dari Sarwenda. Nah, ini jenenge ngono. Apa ya, Cah? Sebuah pembelajaran kepada para artis-artis untuk menjaga
mulutnya ketika berbicara. Salam cinta damai dari Kediri. Filterku ayu nere.